الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badurudin Jawi Kromo Palembang. Hari ini Ahad 6 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan 10 Muharram 1447 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Adapun sukses pada hari ini azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Kiai Erwin Akib dan imam akan dipimpin oleh Ustadz Kiai Sofran Imran MBA. Dilanjutkan dengan pembacawisan pada sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Ghazali Asgaf LCMA MHI dengan pembahasan kitab Bulughul Maram. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbaukan para jemaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badurudin Jawa Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qamaha Allah wa damat as-samawati wal ardh wa ja'alana min salih ahliha. Istawu aqimu subukum wa atadilu wa darasu wa sadaqalan. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka alam yaj'al kaydahu fi dhillin wa arsalna tarmihim bi hijartin min sijil faj'alahum. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi Quraish فليعبدوا رب هذا البيت الذي الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim alladhi
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. 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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حميد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حميد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حميد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حميد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام منك السلام لكي يعود سلام فهنا ربنا بسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بيده ما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ زده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد ولك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما استوى على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد إذا رضيت أنا دائما أبدا اللهم صل على حبيب الرحمن عدد منك وما قد كان اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا رزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بلغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع دعاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة
اللهم أجرنا من النار سالمين وادخلنا الجنة بسلام آمنين وقنا شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا والمشايخ أصحابنا ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبلنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم آمين آمين اغفر لنا ذنوبنا أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali was sahbi amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, para jamaah salat zuhur Masjid Agung Kota Palembang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali tidak henti-henti dan tidak bosannya senantiasa menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua sampai detik ini. Nikmat iman dan Islam selalu kita rasakan dalam diri kita, dan nikmat-nikmat yang lainnya, termasuk alhamdulillah siang hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang sangat mulia ini dalam rangka melaksanakan beberapa rangkaian amal ibadah. Di antaranya adalah melaksanakan salat zuhur secara berjamaah yang baru saja kita laksanakan, dan kita lanjutkan kajian bulanan kita dalam pembahasan materi kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan balasan sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqamah dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam senantiasa kita hadirkan juga kehadiran junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikut setia beliau hingga hari akhir. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, kembali kita akan mengkaji kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar. Kitab ini merupakan kitab kumpulan hadis yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membahas atau mengkaji mengenai masalah-masalah fikih, yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum-hukum perbuatan kita sehari-hari, baik yang berkaitan dengan ibadah atau yang di luar ibadah. Dan pembahasan kita saat ini dalam pembahasan muamalah, ya, salah satu pembahasan pokok di dalam syariat setelah pembahasan ibadah. Dan kita sedang mengkaji bab mengenai jual beli, khususnya mengenai syarat-syarat jual beli dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam jual beli. Langsung saja kita akan baca kelanjutan daripada hadis yang kita telah sampai dalam pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi
wa bi'ulumihi wa bi'ulumis salihin fid dharain. Pengarang kitab Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkata di dalam kitabnya ini bisanadin muttasilin ilaihi qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ja'atni Bariratu, Sayyidatuna Aisyah berkata, suatu ketika Barirah datang kepadaku. Jadi Barirah ini adalah seorang budak perempuan yang dimiliki oleh salah seorang keluarga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Barirah itu yang mengunjungi Sayyidatuna Aisyah berkata, katabtu ahli ala tis'i awaqin, aku melakukan mukatabah terhadap diriku ya seharga 9 uqiyah. Jadi Barirah ini mengatakan beliau ini baru melakukan akad mukatabah. Apa itu akad mukatabah? Akad mukatabah adalah sebuah akad di mana seorang budak membeli dirinya sendiri kepada tuannya. Jadi sebagaimana yang dimaklumi bahwa seorang budak itu merupakan harta yang dimiliki oleh seseorang yang disebut dengan tuan daripada budak itu. Nah, tuan ini mendapatkan budak itu bisa dengan berbagai hal, diantaranya dia mungkin beli dari orang lain, ya, atau budak itu merupakan bagian dari harta rampasan perang yang diberikan kepadanya dan lain sebagainya. Nah, budak yang dimiliki seseorang itu dia apabila bekerja dan menghasilkan harta misalnya, maka harta yang dilakukan atau yang dihasilkan oleh budak itu menjadi milik tuannya, ya. Nah, budak ini hadirin memiliki hak apabila diizinkan oleh tuannya untuk membebaskan dirinya sendiri, ya, supaya tidak menjadi budak lagi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara membeli dirinya pada tuannya itu. Jadi budak ini dia nanti akan mencari uang, dia akan bekerja lalu mendapatkan uang, lalu dia akan membayar harga dirinya itu pada sang tuan. Jadi budak ini hadirin kurang lebih seperti barang dagangan lah, ya, seperti itu supaya kita mudah untuk memahaminya. Nah, barang dagangan ini tetapi dia tentu sebagai manusia dia bisa untuk memerdekakan diri, membebaskan atau membeli dirinya dari tuannya itu. Nah, akad untuk membeli dirinya dari tuannya pada seorang budak itu disebut dengan akad mukatabah, ya. Mukatabah sendiri berasal dari kata kataba yukatibu, mukatabatan adalah artinya mencicil mencicil harga dari tuannya. Biasanya akad mukatabah ini pada umumnya selalu budak itu mencicil harga dirinya pada tuan, karena tentu si budak ini kan tidak punya harta. Jadi nanti ketika disepakati untuk melakukan mukatabah dengan harga tertentu, maka sejak saat itu si budak ini akan bekerja, lalu dia nanti akan mencicil sedikit-sedikit, bisa cicilannya bulanan atau cicilannya tahunan sesuai dengan kesepakatan. Nah, proses ini namanya akad mukatabah, dan ini dilakukan oleh seorang budak di zaman Nabi yang bernama Barirah. Ya, Barirah ini adalah seorang budak perempuan, ya, agamanya juga sudah Muslim, ya, dan juga dia ini punya seorang suami Muslim juga dan budak juga. Ya, nanti yang pada akhirnya Barirah ini setelah merdeka dia diberikan pilihan oleh Rasulullah SAW. Apakah masih akan tetap menjadi istri daripada suaminya itu atau dia mau pisah. Itu salah satu hak dari seorang budak yang dimerdekakan. Nanti pada akhirnya pun Barirah memilih untuk berpisah dari suaminya, karena ketika itu status suaminya adalah masih seorang budak. Jadi singkat cerita, Barirah ini setelah
bersepakat dengan tuannya untuk membeli dirinya seharga 9 uqiyah. Uqiyah ini adalah salah satu istilah jumlah harta di zaman Nabi untuk jumlah dari emas. Jadi 1 uqiyah itu kira-kira sekitar 30-an gram emas ya. Ada sebagian mengatakan 29 gram, ada yang mengatakan 31, macam-macam pendapat para ulama. Katakanlah kita ambil secara umum 30 gram. Jadi Barirah ini diperkenankan untuk membeli dirinya tapi dengan harga 9 uqiyah. Jadi kalau 1 uqiyahnya itu adalah 30 gram, maka 9 kali 30 sama dengan 100 berapa itu? 270 gram ya, 270 gram ya. Kalau kira-kira sekarang harga emas 2 juta per gram itu berarti sudah 500-an juta ya, itu gambaran hadirin ya, gambaran harga budak di zaman itu. Dan ini adalah budak perempuan ya, beda dengan budak laki-laki. Jadi akhirnya disepakatilah bahwa Barirah ini untuk membayar 9 uqiyah ya, dan dicicil selama 9 tahun ya, 1 tahunnya 1 uqiyah ya, 1 tahunnya 30 gram ya. Nah setelah disepakati begitu, kemudian akhirnya maka Barirah bebas, dia tidak kerja lagi pada tuannya, maka dia keluar mencari pekerjaan. Nah ketika itulah dia menyempatkan diri untuk berkunjung kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu terjadilah dialog ini. Jadi Barirah itu membeli dirinya dari tuannya. Kemudian Barirah melanjutkan, fi kulli amin uqiyah, saya wajib membayar setiap tahunnya 1 uqiyah. Jadi dicicil selama 9 tahun, 1 tahunnya 1 uqiyah. Fa'inini, maka bantulah aku. Ya, bantulah aku. Maksudnya minta tolong supaya dibantu membayar cicilan itu. Ya, dibantu untuk membayar cicilan itu. Maka Sayyidatuna Aisyah pun berkata, menjawab permintaan itu, faqultu, maka aku, kata Aisyah menjawab, in ahabba ahluki an u'adda lahum wa yakuna walauki li fa'altu. Ya, kata Aisyah, kalau mau tuanmu itu, kalau tuanmu setuju, saya akan membayar hargamu ini secara kontan ya, secara kontan. Jadi 9 uqiyah langsung dibayar oleh Sayyidatuna Aisyah, akan dibayar kontan. Tetapi wala dirimu itu harus menjadi milikku. Wala dirimu harus menjadi milikku. Apa itu wala? Wala itu hadirin adalah sebuah semacam status pada seorang budak. Kalau dia dimerdekakan, maka dia memiliki loyalitas terhadap orang yang memerdekakannya. Dia punya keterkaitan kepada orang yang memerdekakannya. Jadi nanti wala ini salah satu faidahnya atau fungsinya adalah kaitannya dengan waris. Kaitannya dengan waris. Jadi salah satu dari 3 sebab seorang bisa mendapatkan waris di dalam Islam itu adalah melalui jalur wala. Jadi bagaimana sistem wala ini? Jadi kalau ada seorang budak lalu dia meninggal, budak yang sudah dimerdekakan ya, ada budak sudah dimerdekakan lalu dia hidup dengan normal, terus dia meninggal. Sementara budak ini tidak memiliki ahli waris, ya, tidak memiliki keluarga yang mewarisi, maka harta bendanya itu bisa diwariskan kepada orang yang memerdekakannya, yaitu melalui hak wala tadi itu. Ya, jadi ketika Aisyah membeli si Barirah, ya, lalu oleh Aisyah Barirah ini dimerdekakan begitu saja tanpa bayaran sedikit pun, ya, maka tentu Aisyah kan mengeluarkan uang di situ ya, karena dia beli dari tuannya. Maka syaratnya kata Aisyah, wala dirimu itu adalah milikku. Jadi maksudnya kalau kamu nanti
meninggal, terus kamu meninggalkan harta, sementara kamu kalau seandainya nanti tidak punya keluarga, maka hak harta itu adalah menjadi milikku. Itu namanya kurang lebih wala, ya, seperti itu. Dan itu masih berlaku sampai sekarang, hanya saja tentu sekarang ini sudah tidak ada perbudakan, ya. Jadi perlu saya kembali ingatkan hadirin, di dalam Islam sistem perbudakan itu belum dihapus hukumnya. Jadi hukum perbudakan itu masih ada. Cuma objek atau subjek daripada budak itu sendiri sudah tidak ada di dalam Islam. Karena memang Islam itu berusaha supaya budak-budak ini dibebaskan semua. Maka banyak sekali anjuran dan perintah untuk membebaskan budak. Bahkan banyak bentuk-bentuk pertaubatan itu adalah dengan membebaskan budak, ya, seperti itu. Nah sekarang alhamdulillah budak sudah tidak ada, tapi nanti di akhir zaman akan kembali lagi, akan ada lagi perbudakan di akhir-akhir zaman, di masa Nabi Isa, di masa Dajjal, itu mungkin akan kembali lagi sistem perbudakan ini, ya, dan itu akan berlaku. Jadi sistem perbudakan ini masih berlaku di dalam Islam. Lalu setelah tawaran Aisyah tadi menawarkan kepada Barirah, kamu sampaikan kepada tuanmu, kalau tuanmu mau saya yang akan beli kamu ini, terus kamu akan saya merdekakan. Tapi syaratnya tentu walak kamu itu adalah untuk menjadi milikku, ya. Setelah itu Barirah pun pergi, ya, pergi ke tuannya tersebut menyampaikan apa yang disampaikan oleh Aisyah. Ya, dikatakan di sini fadhahabat Bariratu ila ahliha faqalat lahum, ya. Lalu Barirah menyampaikan tawaran Aisyah itu, ya, untuk membeli Barirah secara kontan, tidak perlu mencicil 9 tahun, ya. Ternyata apa? Fa'abau 'alaiha, tetapi tawaran Aisyah itu ditolak oleh si tuannya, ya. Menolak kalau walaknya menjadi milik Aisyah. Mereka mengatakan saya minta walaknya ini adalah menjadi milikku, tetap milikku, gitu, ya. Jadi begini hadirin, ini saya kasih gambaran lagi. Memang ini masalah ini jarang dibahas, ya, karena memang perbudakan sudah tidak ada lagi. Tapi karena kebetulan ini hadis berkaitan dengan perbudakan. Jadi Barirah tadi ini kan budak, ya, ini budak. Lalu dia akan membeli pada tuannya ini dengan harga tertentu. Kalau sudah dibeli, ya, maka nanti walaknya dari si Barirah ini menjadi milik tuannya, ya, menjadi milik tuannya. Ya kan tuannya yang membebaskannya, setelah dia bayar dibebaskan oleh tuannya, maka walaknya milik tuannya. Nah tapi Barirah ini kemudian melobi Aisyah agar supaya Aisyah saja yang membeli si Barirah, gitu. Maka Aisyah setuju membeli Barirah, nanti dia yang memerdekakan, dia tanpa perlu Barirah ini tanpa perlu membayar apapun kepada Aisyah. Dan Aisyah kan harus mengeluarkan uang yang banyak, 270 gram yang harus dikeluarkan Aisyah untuk memerdekakan Barirah ini, ya. Maka karena Aisyah yang memerdekakan, maka seharusnya walaknya itu menjadi milik Aisyah, kan seperti itu. Tapi hal itu ditolak oleh tuannya si Barirah ini, ya, ditolak oleh tuannya Barirah. Lalu apa ceritanya selanjutnya? Faja'at min indihim wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis. Ya, setelah ditolak tawaran Aisyah itu, kemudian Barirah balik lagi ke Aisyah, mau menceritakan keadaannya itu, bahwa tuannya menolak. Nah, kebetulan pas Barirah ini sedang mengunjungi Aisyah dan menceritakan respon daripada tuannya yang menolak untuk memberikan walak kepada Aisyah, ya, kebetulan di situ Rasulullah SAW sudah datang. Tadi ketika kunjungan pertama Rasulullah belum ada di rumah, ya. Pas Barirah datang lagi, ternyata Rasulullah SAW sudah ada di rumah itu, ya. Faqalat, ya, lalu Barirah berkata kepada Aisyah, inni qad aradtu dzalika alaihim fa'abau illa ayyakunal wala'u lahum, ya. Kata Barirah, wahai Aisyah, saya tadi sudah datang ke tuan saya dan saya sudah sampaikan tawaranmu itu, bahwa engkau akan membeliku secara kontan, tetapi walaknya akan diambil oleh Aisyah. Tapi ternyata tuannya itu menolak, tuanku itu menolak hal tersebut, dan mereka masih tetap menuntut untuk mendapatkan walaknya dari si Barirah ini, ya. Nah, ucapan Barirah itu
terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang kebetulan ada di situ. Ya, nah di sini hadirin perlu kita kita pahami, rumah Aisyah itu tidak terlalu besar hadirin, ya sekitar inilah ya, sekitar setembokan ini ya, tiang ini, seperti kubur Rasulullah SAW itulah kamar Aisyah, ya tidak terlalu luas seperti layaknya kamar kita semua, ya. Nah, ketika itu Aisyah menerima Barirah, Rasulullah ada di situ. Posisinya tentu hadirin bukan mereka bertiga kumpul jadi satu, enggak ya. Rasulullah SAW itu tentu tidak seperti itu. Tapi Aisyah itu bicara sendiri dengan Barirah. Biasanya itu nanti ada tabir, ada sekat. Ya, Nabi berada di salah satu ruangan yang disekat itu, kemudian Aisyah menerima tamunya di sana. Ya, tapi karena satu ruangan yang kecil begini, ucapan Barirah itu terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka mendengar itu, ya Rasulullah tanya, memangnya ada apa ini? Ya, kenapa? Ada masalah apa? Kata Rasulullah kira-kira begitu. Fa akhbarat Aisyatun Nabi SAW. Maka Aisyah pun menceritakan semuanya kepada Rasulullah SAW. Ya, kisah Barirah yang datang kepada Aisyah itu. Faqala, maka Rasulullah pun memberikan respon, ya, dan ini tentu respon Nabi adalah hukum dalam Islam. Apa yang disampaikan Nabi semuanya itu adalah produk-produk hukum di dalam Islam yang akan dilaksanakan. Maka Rasulullah mengatakan, khudhiha, laksanakan Aisyah, ambil itu si Barirah, maksudnya beli Barirah. Washtariti lahumul wala, dan kamu sampaikan syaratmu bahwa wala itu adalah milikmu. Ya, karena Aisyah yang memerdekakan, yang membelinya dan memerdekakan. Fa innamal wala uliman a'taq. Nah, ini hukumnya ada di sini, Nabi menegaskan. Karena sesungguhnya hak wala itu adalah diberikan kepada orang yang memerdekakan. Siapapun yang memerdekakan, maka dialah yang memiliki hak wala. Ya, nah sekarang Aisyah kan yang beli itu, lalu Aisyah yang akan memerdekakan, maka hak wala itu menjadi milik Aisyah. Fafalat Aisyatu, maka Aisyah pun melakukan itu. Ya, langsung dibeli itu Barirah. Ya, diambil duitnya 270 gram hadirin, itu bukan yang kecil ya. Nah di sini hadirin rahimakumullah ya, Aisyah punya duit banyak sekali. Ya, ternyata memang beliau punya duit banyak. Ya, bukannya Rasulullah SAW itu orang yang tidak mampu. Banyak istilah beliau itu hidupnya sederhana, kan begitu terkenal dari beliau. Makan saja kadang-kadang susah. Nah, rahimakumullah, ini bisa bermacam-macam keadaannya atau kondisi ini. Bisa saja memang ketika itu Aisyah sedang punya uang, bisa saja. Yang kedua juga yang perlu diketahui ya, di zaman Nabi itu pada umumnya ya, termasuk sekarang juga banyak yang melakukan itu, adalah kepemilikan harta suami itu berbeda dari kepemilikan harta istri. Ya, kalau kita di Indonesia kan banyak orang yang harta suami istri kan dijadikan satu, ya, digabung jadi satu, ya. Yaitu boleh-boleh saja, silakan kalau memang disepakati mereka berdua. Tetapi secara hukum asal, dan itu yang banyak berlaku dulu di zaman Nabi dan di zaman-zaman berikutnya, adalah kepemilikan suami terhadap hartanya itu berdiri sendiri, yang tidak bercampur dengan kepemilikan seorang istri terhadap hartanya sendiri. Jadi masing-masing mereka itu bertanggung jawab atas harta mereka. Gitu. Suami punya harta, ya terserah si laki-laki itu mau diapakan hartanya. Dan perempuan itu juga ketika dia memiliki harta, dia bebas mau apa saja, ya. Mau menggunakannya terserah dia. Suami nggak bisa ikut campur. Ya, nggak bisa ikut campur. Termasuk dalam kisah ini. Aisyah mengeluarkan uang yang cukup banyak, 270 gram emas. Itu cukup banyak hadirin. Ya, itu sudah keluar zakat. Zakat saja hanya 85 gram emas. Ya, jadi 270 itu kurang lebih 3 kali nisab. Itu banyak. Ya, nilainya juga kalau kita kurskan dengan rupiah sekarang, kalau 270 dikali 2 juta sudah 540 juta, setengah miliar. Ya, jadi istri ini mau beli barang harganya setengah miliar. Rasulullah kemudian apakah beliau berhak untuk mencegah dan tidak? Itu hartanya Aisyah. Harta si istri itu bebas Aisyah, mau apa saja selama menggunakannya dengan cara ya, dengan dalam kondisi yang dia itu dalam keadaan sehat akalnya, tidak dipaksa dan lain sebagainya. Silakan. Ya, Rasulullah tidak menahan Nabi, tidak menahan. Apalagi memang memerdekakan budak itu pahalanya sangat besar hadirin, ya. Orang bisa memerdekakan budak itu
luar biasa pahalanya di sisi Allah SWT. Nah, singkat cerita, akhirnya Aisyah pun mengeluarkan uang, kemudian membeli Barirah itu. Uangnya dikasihkan ke Barirah, suruh dibayar kepada si tuannya di sana. Lalu Nabi SAW beliau kemudian keluar dari kamar itu, kemudian menyampaikan hukum-hukum ini kepada para sahabat. Disebutkan di sini, "Tsumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam finnas." Lalu Rasulullah SAW pun berdiri di hadapan orang. Beliau keluar di masjid, mungkin sekitar ketika itu masih ada beberapa orang yang masih ada di masjid mungkin ya. Atau bisa saja kadang-kadang beliau nyuruh untuk kumpulkan orang-orang dulu, ya dikumpulkan. Setelah kumpul, fahamidallaha wa athna alaih. Lalu pun beliau bertahmid dan memuji Allah. Ini kebiasaan Nabi. Beliau kalau mau menyampaikan nasihat atau apa-apa, beliau selalu memulai dengan membaca hamdalah, membaca sholawat dan lain sebagainya. Dan itu memang anjurannya seperti itu. Tsumma qala, lalu beliau berkata, nah inilah ini inti daripada isi nasihat yang beliau sampaikan kepada orang-orang. Amma ba'du. Ma balu rijalin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillahi ta'ala. Ya. Beliau mengatakan, ada apa? Ya, kata beliau itu, ini kalimatnya kalimat tanya, tapi sebenarnya pertanyaan mengingkari. Ya. Ada apa? Kok ada orang-orang ya melakukan transaksi jual beli lalu mensyaratkan hal-hal yang tidak ada dalam kitab Allah? Ya, maksud dalam kitab Allah ini bukan Al-Quran tentu, maksudnya adalah dalam hukum Allah, dalam syariat Allah. Kenapa ada orang-orang mensyaratkan hal-hal yang syarat itu tidak tidak dibolehkan di dalam syariat Allah? Maka min syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Ketahuilah bahwa semua syarat-syarat yang tidak sesuai dengan syariat Allah, maka hukumnya adalah batal, tidak sah, tidak berguna, ya. Nah, dari maka di sini hadirin, ya, kalau ada orang jual beli lalu mensyaratkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum Allah, maka itu tidak dianggap, tidak berlaku, ya, tidak berlaku, ya. Jadi para ulama seperti dalam hadis sebelumnya pernah kita jelaskan, telah menyebutkan bahwa syarat di dalam jual beli itu setidaknya ada dua macam secara global. Ada syarat yang masih sesuai dengan akad itu, artinya tidak bertentangan dengan akad. Misalnya orang mensyaratkan, saya mau beli barang sama kamu, tapi tolong barang ini antar ke rumah saya, gitu. Ya, misalnya di zaman sekarang kan banyak ya, kita beli elektronik yang besar-besar, ya, beli kulkas misalnya, ya, dia nggak bisa ngangkut sendiri, maka dia ngomong sama pembelinya, saya mau beli kulkas kamu ini, syaratnya tapi kamu harus antar kulkas saya ini ke rumah, ya. Kalau kata orang pemiliknya nggak apa-apa, oke, syaratnya benar, syaratnya nggak ada masalah. Karena apa? Syarat itu tidak bertentangan dengan tujuan dari akad, ya. Memang tujuan dari akad kan supaya si pembeli ini bisa memanfaatkan dari barang yang dibeli. Nah, sementara si pembeli nggak punya alat untuk membawa barang ke rumah. Kalau nggak dibawa ke rumah kan gagal pemanfaatannya, maka dia syaratkan itu. Nah, syarat yang seperti ini tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada syarat yang bisa merusak tujuan jual beli, maka nggak boleh. Ya, misalnya begini, ya, saya mau beli barang kamu ini, ya, saya jual barang ini. Misalnya ada orang datang kepada saya mau beli barang, misalnya mau beli tanah gitu ya. Saya mau jual tanah ini kepada kamu, tapi syaratnya saya mau pakai dulu tanah ini 3 tahun, ya. Saya mau pakai dulu 3 tahun, habis itu kalau udah 3 tahun baru saya serahkan ke kamu. Padahal akadnya sekarang, duitnya diterima sekarang, nggak boleh itu. Yang nama jual beli kan memang setelah akad harus diserahkan kepada si pembeli, kan begitu. Dan dia terserah mau memanfaatkan untuk apa. Tahu-tahu ini kok penjual mensyaratkan sesuatu yang bertentangan dengan itu. Ya, saya mau jual tanah ini atau saya jual rumah ini, tapi saya mau pakai dulu ya 3 tahun atau setahun dan lain sebagainya. Setelah itu baru saya serahkan kepadamu, gitu misalnya. Nah, kalau seperti itu maka tidak boleh. Nah, termasuk syarat yang diceritakan di dalam hadis ini juga termasuk adalah syarat yang tidak dibolehkan syariat. Karena dalam syariat itu kalau ada seseorang memerdekakan budak, maka budak itu walaknya menjadi orang yang memerdekakan, ya. Nah, dalam kasus ini
ternyata si pembeli bukan dia yang memerdekakan, dibeli oleh Aisyah. Seharusnya kan milik Aisyah, tapi dia tetap pinginnya walaknya pada si penjual itu. Maka itu kemudian diingatkan, ya, diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau melanjutkan di sini, ya, setiap syarat yang tidak sesuai dengan syariat Allah maka hukumnya batil, tidak berlaku, ya, tidak terlaksana. Wa in kana mi'ata syartin, meskipun syaratnya ada 100. Ini hanya ini ya, bukan jumlah 100, bukan, tapi ini hanya apa istilahnya, bahasa metaforis, ya, dibesarkan gitu, ya, seperti itu. Qada'ullahi ahaq, hukum Allah itu lebih utama untuk diterapkan, bukan ketentuan orang, syarat-syarat orang, enggak. Kalau ada syarat Allah bertentangan dengan syarat manusia, tentu yang berlaku adalah hukum Allah, bukan syarat yang ditetapkan oleh manusia itu. Wa syartullahi awthaq, dan syarat Allah itu lebih kuat, ya, lebih ikatannya lebih harus dilaksanakan. Wa innamal wala'u liman a'taq, dan bahwasannya wala itu hanya milik orang yang memerdekakan. Ya, ini ya. Inilah rahimakumullah, ini jadi ada kisah jual beli, ya, dari hadis ini yang cukup panjang. Kisah ini adalah pengarang kitab ini ingin menyampaikan mengenai salah satu fenomena di masyarakat apabila kalau penjual dan pembeli yang melakukan transaksi itu melakukan pensyaratan. Jadi syarat kalau seandainya sesuai dengan akad boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Kalau saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan, silahkan, ya. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau bertentangan dengan syariat tidak boleh, ya, atau merugikan salah satu pihak juga tidak boleh, ya. Begitu, seperti itu. Nah, ini misalnya ada, ya, orang yang pernah, ya, saya ada kasus, ada orang, Ustadz, kenapa orang kok nggak boleh hutang piutang dengan bunga, padahal kan keduanya saling diuntungkan. Nah, begitu, ya, saling diuntungkan, yang pinjam juga dapat duit, ya, karena dia lagi butuh duit, lalu yang minjemin juga dapat untung karena dia dapat bunganya, ya. Nah, yang seperti ini hadirin, kata orang itu kan mereka sudah sama-sama sepakat, sama-sama merasa diuntungkan. Maka berdasarkan hadis ini kita bisa lihat bahwa tidak sekedar kesepakatan yang menguntungkan itu kemudian menjadi boleh, ya, selama hal-hal yang itu kemudian bertentangan dengan hukum-hukum Allah, apalagi misalnya riba seperti ini, maka meskipun disepakati tetap hukumnya adalah tidak boleh untuk dilakukan. Selanjutnya hadirin, kita baca satu hadis lagi, ini masih berkaitan dengan perbudakan, ya, ini hukum-hukum perbudakan di zaman Rasulullah SAW. Salah satu bentuk perbudakan atau jenis budak yang ada di zaman itu. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, diriwayatkan dari sahabat Nabi Sayyiduna Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau ini berkata, Ibnu Umar berkata, naha Umaru an bai'i ummahatil aulad. Sayyiduna Umar, maksudnya di masa khalifahnya, melarang menjual ibu-ibu dari anak-anak di dalam perbudakan. Ummahatul aulad itu begini hadirin, ini adalah istilah dari salah satu jenis budak di zaman Nabi. Jadi di zaman perbudakan itu masih ada, tentu ada budak perempuan, ya. Budak perempuan ini kalau dimiliki oleh seorang tuan yang laki-laki, maka di antara hukum yang dibolehkan syariat adalah tuan laki-laki itu boleh menikmati daripada si budak perempuan ini, menikmati sebagaimana seorang suami menikmati istrinya. Itu maksudnya seperti itu, ya. Jadi budak ini bukan hanya untuk diminta bekerja atau apa, bukan itu saja, tetapi seorang muslim laki-laki tuan boleh untuk menikmati budak perempuannya sebagaimana seorang suami menikmati istrinya. Itu hukum yang berlaku di zaman Rasulullah SAW, ya. Tapi tidak sebaliknya, yaitu apabila seorang muslimah punya budak laki-laki, maka dia tidak boleh, si muslimah ini, untuk menikmati budak laki-lakinya sebagaimana seorang istri menikmati suaminya. Nggak boleh. Kenapa? Karena ini akan menjadikan perselisihan yang besar dan percampuran nasab. Karena si perempuan itu kan bisa saja istri daripada laki-laki muslim yang lain yang berdeka juga. Kalau budaknya juga boleh menikmati si tuan perempuannya, akan tercampur nasab. Dan masih banyak lagi kerusakan-kerusakan yang lain
ya yang disebutkan oleh para ulama, maka di dalam Islam tidak boleh terjadi itu. Yang boleh adalah kebalikan. Laki-laki boleh untuk kepada perempuan yang menjadi budaknya itu. Nah, kalau budaknya itu misalnya setelah dicampuri oleh tuannya, tahu-tahu atau tiba-tiba hamil ya dari tuannya, maka si perempuan ini, budak perempuan ini diistilahkan dengan ummul walad, ibu dari seorang anak. Maksudnya ibu dari anaknya si tuan. Saya ulang ya, ibu dari anaknya tuan. Karena memang si budak ini mengandung anaknya si tuan itu, kan gitu ya. Nah, budak kalau seperti ini hadirin, yang disebut dengan ummul walad, itu tidak boleh lagi dijual, tidak boleh lagi dihibahkan kepada orang lain sebagaimana budak-budak yang biasa. Ummul walad ini kalau dia melahirkan anak, maka dia sudah seperti istri daripada si tuannya. Nah ini, jadi kelebihannya di sini hadirin. Jadi kalau ada tuan laki-laki punya anak dari budak perempuan, maka budak perempuan ini jadi seperti istrinya. Tetapi memang statusnya masih budak, ya. Nanti anaknya si tuan ini yang dari budaknya ini ketika lahir itu menjadi anak yang merdeka dan nasabnya kepada tuannya. Nasabnya kepada tuannya, seperti itu, ya. Nah, kalau nanti tuannya ini meninggal sementara si budaknya ini belum dimerdekakan, maka dengan meninggalnya tuannya itu si perempuan budak ini otomatis menjadi merdeka. Ya, karena tuannya meninggal dia otomatis merdeka. Ini beberapa hukum dalam ummul walad. Nah, ummul walad ini pernah terjadi pada Rasulullah SAW menurut pendapat salah sebagian ulama. Jadi Nabi SAW, kita pernah mendengar beliau itu pernah mendapatkan hadiah dari Raja Mesir yang bernama Muqawqis. Muqawqis ini mendapatkan surat dari Nabi, isinya ajakan untuk masuk Islam. Tapi Muqawqis menolak, tapi tidak menolak dengan marah. Muqawqis itu tahu bahwa Islam itu benar, bagus, tapi dia nggak bisalah meninggalkan agamanya. Akhirnya Rasulullah SAW pun beliau hormati. Utusan Nabi kepada Muqawqis dimuliakan sekali. Bahkan ketika pulangnya Nabi dibawakan hadiah yang sangat banyak. Dikasih emas, dikasih macam-macam, dan juga dikasih 2 orang budak perempuan kakak beradik. Ya, yang satu adiknya namanya Maria Kibtiyah. Kalau kita pernah dengar. Nah, Maria Kibtiyah itu setelah dibawa ke Madinah, diambil oleh Nabi, kan semua itu hadiah untuk Nabi. Terus kakaknya Maria ini diberikan kepada utusan yang diutus kepada Muqawqis. Nah, Maria Kibtiyah ini hadirin, sebagian ulama mengatakan lalu dimerdekakan oleh Nabi dan kemudian dinikahi oleh Nabi SAW. Jadi Maria itu menjadi perempuan merdeka ketika dinikahi Nabi. Ya, ada pendapat sebagian ulama bahwa Maria ini tidak dimerdekakan oleh Nabi, tetap menjadi budaknya. Dan Nabi sempat mencampurinya juga, sehingga kemudian menghasilkan atau melahirkan seorang anak dari Nabi SAW yang namanya Ibrahim. Nama anak Rasulullah SAW yang paling terakhir, ya, dari perempuan yaitu Maria Kibtiyah. Nah, Maria Kibtiyah ini statusnya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, dan ini yang paling banyak, bahwa Maria Kibtiyah ini adalah istri Nabi setelah dimerdekakan dulu oleh Rasulullah SAW. Sebagian lagi ada yang mengatakan itu bukan istri Nabi tapi budaknya Nabi, ya, yang kemudian melahirkan anak Nabi SAW yang selanjutnya diberi nama dengan Ibrahim. Nah, kita kembali lagi ke sini. Jadi Umar ini melarang menjual ummul walad, budak yang hamil dengan anak tuannya atau yang sudah punya anak dari tuannya. Nggak boleh dijual karena memang hukumnya seperti itu. Dia ini setelah punya anak dia akan bebas, ya, sebagai penghormatan terhadap si budak ini. Jadi budak itu tinggal nyantai, dia tinggal nunggu waktu bebasnya saja, ya. Dan dia akan terhormat sekali karena anaknya merupakan anak tuannya. Dia nanti statusnya meskipun budak dia tetap akan lebih terhormat dan dimuliakan daripada budak-budak yang lainnya.
Kalau dulu, mungkin kalau bahasa kita sekarang hadirin untuk orang Indonesia, raja-raja kan dulu ada yang punya seperti itu, yang biasa disebut dengan selir, ya. Mungkin kalau istri yang asli, itulah permaisuri itu yang dinikahi, ya. Mungkin kan di zaman itu ada budak-budak juga, ya. Raja-raja punya budak-budak berapa jumlahnya, terus dia mencampuri budak itu. Secara hukum syariat boleh, secara hukum syariat boleh, ya. Kalau nanti budak itu kemudian melahirkan anak, maka budak itu berubah statusnya, naik dari budak biasa menjadi selirnya raja, ya. Nah, kira-kira seperti itulah kira-kira mungkin ya pendekatannya. Kemudian faqala la tuba, Umar mengatakan tidak boleh dijual umul walad, ya, budak yang perempuan tadi itu. Wala tuhab, tidak boleh dihadiahkan karena dia bukan seperti budak biasa lagi, ya. Wala turas, tidak bisa diwariskan kepada keluarganya. Yustamta'u biha, dia boleh untuk dinikmati. Ma badalahu, ya sesuai keinginan dia. Fa idza mata fahiya hurratun, kalau tuannya mati maka si budak itu menjadi bebas. Nah, inilah hukum umul walad, ya. Ini umul walad yang ada juga masih berlaku di dalam Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Baihaqi, wa qala rafa'ahu ba'dur ruwat, dan seterusnya. Ya, baiklah rahimakumullah. Inilah pembahasan kita untuk sementara karena sudah cukup panjang ini, dan sebelum kita tutup seperti biasa, kalau ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi kita atau di luar materi, kami persilahkan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai apa Pak? Bunga, riba bunga, ya. Adha'afan mudha'afah, iya, dalam surat Al-Imran. Iya. 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 Wah, tahun Muharram. Iya. Bentar. Tadi yang kedua tentang apa Pak? Apa? Dua harga, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, dalam Al-Quran itu ada ayat yang menyatakan bahwa riba yang dilarang itu adalah yang adha'afan mudha'afah. Dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Imran, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba, jangan kalian memakan riba, adha'afan mudha'afah, yang berlipat-lipat, ya. Apakah ayat ini berarti menyatakan bahwa riba yang nggak boleh dimakan itu yang berlipat-lipat, yang banyak? Jadi kalau riba yang sedikit, yang tidak berlipat, itu nggak apa-apa? Apa seperti itu? Oh tidak, tidak seperti itu pemahamannya. Jadi riba itu hadirin, mau sedikit hanya 0,0 sekian, atau riba banyak misalnya 30%, 40%, 50%, semua bentuk tambahan atas hutang piutang itu adalah riba, hukumnya haram. Ya, loh, kenapa kok di dalam ayat dalam Al-Imran tadi yang dilarang jangan kalian makan riba yang berlipat-lipat? Kata para ulama, ayat ini menceritakan min babit taghlib, menceritakan keumuman keadaan riba. Orang itu kalau sudah main riba, ya, maka dia akan terhimpit dengan hutang-hutang dari bunga-bunga yang semakin hari semakin banyak. Dan itu kita lihat sekarang. Contoh paling real adalah pinjol. Orang cuma hutang 1 juta, ya, dalam waktu berapa bulan sedikit tiba-tiba yang harus dia bayarkan 5 juta. Harus yang bayarkan sekian. Dia susah nyicil, tambah gede, tambah gede, tambah gede. Itulah riba. Jadi Al-Quran di dalam ayat ini itu sedang menceritakan betapa buruknya riba. Ya, jangan kamu dekati riba. Mungkin awalnya sedikit, tapi lama-lama semakin dia meningkat. Nah, itu yang maksudnya, jangan makan riba yang nanti dia akan berlipat-lipat.
lipat. Jadi riba itu hadirin meskipun hanya kecil persentasenya maka tetap hukumnya haram. Tadi antum menyebutkan masalah administrasi transaksi. Kalau admin untuk transaksi itu bukan riba. Admin itu adalah upah atas pekerjaan administrasinya. Misalnya dia menyiapkan formulir, kertas itu kan bernilai, secara ekonomi kan ada nilainya. Ya, difotokopi apalagi kalau di print terus diisikan formulirnya, itu kan memerlukan tenaga. Orang itu kan perlu dibayar. Nah, itulah yang namanya admin. Makanya di dalam Islam, dan itu merupakan fatwa umumnya para ulama termasuk di dalam DSN MUI kita, bahwasanya admin untuk transaksi itu tidak boleh berjumlah dengan nilai yang melebihi dari real pekerjaan yang dikeluarkan oleh si perusahaan. Maksudnya begini, ya kalau misalnya kerjaannya adminnya cuma sederhana saja, hanya mengeluarkan beberapa lembar kertas, kemudian hanya perlu misalnya materai sekian, ya sesuaikan saja nilai admin itu dengan pekerjaan yang memang nyata-nyata dikeluarkan. Kadang-kadang kan ada orang ya membuat admin yang aneh, pekerjaan sedikit, ini adminnya sekian, gede amat adminnya. Nah gitu kan, emang pekerjaannya apa aja? Nah itu nggak boleh sebenarnya, menentukan admin yang besar atau nilai administrasi yang besar itu nggak boleh. Jadi harus disesuaikan dengan real pekerjaan yang dikeluarkan, dan itu tidak ada kaitannya dengan riba. Itu murni adalah akad namanya ijarah atau akad sewa. Jadi kita menyewa atau membayar orang-orang itu yang melakukan tugas tersebut itu. Kemudian yang kedua hadirin, tentang larangan jual beli dengan dua harga. Misalnya saya jual HP, kalau cash harganya 1 juta, kalau dia kredit selama setahun harganya 1,5 juta. Itu apakah termasuk menjual barang dalam dua harga yang dilarang? Jadi memang dalam sebuah hadis Rasulullah SAW melarang, naha Rasulullah SAW anil bai'ataini fi bai'ah, untuk menjual dua transaksi dalam satu transaksi. Maksudnya dua harga dalam satu harga. Apakah itu masuk dalam makna hadis itu atau bukan? Maka kata para ulama itu bukan masuk dalam makna hadis yang melarang menjual dengan dua harga. Jadi ketika saya menjual dengan harga cash, harga 1 juta, dengan harga kredit harga 1,5 juta, itu hakikatnya barang itu saya jual dengan satu harga, cuma dengan dua cara. Anda wahai pembeli mau pilih cara yang mana? Saya kasih dua pilihan. Kalau mau bayar cash harganya cuma sekian, 1 juta. Tapi kalau Anda pilih itu adalah harga kredit, ini saya naikkan harganya sekian. Ya, seperti itu adalah merupakan masih masuk dalam menjual barang dengan satu harga. Lalu apa maksud menjual barang dengan dua harga yang dilarang? Contohnya begini yang dilarang. Saya jual HP, saya ngomong sama pembeli, ini saya jual HP 1 juta atau 1,5 juta. Saya kalimatnya atau, ya. Itu prosesnya cash. Saya jual ini HP saya cash 1 juta atau 1,5 juta. Lalu saya tidak menentukan yang mau saya pakai itu harga mana. Jadi kan pembelinya bingung. Ya, mau dijual, ini kamu mau jualnya berapa? Jualnya 1,5 atau 1 juta. Nah, itu yang membuat bingung, itu yang dilarang. Ya. Tapi kalau dia menentukan, saya jual ini 1 juta. Jual kredit 1,5 juta, itu nggak apa-apa. Ya itu yang seperti itu nggak apa-apa. Ya. Jadi larangan menjual dalam dua harga itu salah satu contohnya saya tadi tetapkan, yaitu menetapkan dua harga tapi nggak jelas mana yang diinginkan, apa 1 jutanya atau 1,5 juta. Yaitu itu salah satu penafsiran dari larangan menjual satu barang dengan dua harga. Kemudian yang ketiga, ada cerita bahwa Nabi Adam itu bertemu dengan Sayyidatuna Hawa pada hari Muharram. Sebenarnya pertemuan itu bukan Muharram, Pak, ya. Kalau yang terkenal pertemuan Adam dengan Siti Hawa itu di Arafah, ya di Arafah. Cuma ada sebuah riwayat bahwa 10 Muharram ini adalah waktu di mana Nabi Adam diterima taubatnya. Ya. Kemudian ada riwayat yang lebih kuat bahwa ketika itu Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dari banjir bandang. Ya. Dan riwayat yang lebih kuat lagi dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa 10 Muharram itu adalah diselamatkannya Musa dari Firaun. Dan masih banyak lagi cerita-cerita. Pertanyaannya, loh, apakah di zaman Nabi Nuh dulu itu sudah ada 10 Muharram? Kan pertanyaan begitu. Nah, ya. Bukannya Muharram itu baru datang sekarang ini. Jadi begini hadirin,
Kalau untuk tahun Hijriyah, sekarang ini 1447 Hijriyah, itu ditetapkannya di masa Islam, yaitu di masa Sayyidina Umar Ibn Khattab, ya, pada tahun 17 Hijriyah, 4 tahun setelah Umar menjadi khalifah. Itu ditetapkannya dalam Islam untuk tahun Hijriyahnya. Tapi kalau untuk bulan Hijriyah, Muharram, nama Safar, Rabi' dan seterusnya sampai Zulhijjah, itu bukan ditetapkan oleh Nabi dan bukan ditetapkan dalam Islam. Siapa yang menetapkan? Yang menetapkan adalah bangsa Quraisy, yaitu kakek Nabi yang kelima ketika memimpin bangsa Arab di zamannya yang bernama Qusay bin Kilab. Beliau itu kira-kira 120 tahun sebelum kelahiran Nabi mengumpulkan kabilah-kabilah Arab yang ada di Jazirah, kumpul di Mekah untuk menyepakati nama-nama bulan yang sudah berjalan ketika itu. Jadi ketika itu mereka sudah membagi tahun jadi 12, sudah ada. Ya. Karena memang hadirin yang namanya kalender atau perhitungan tahun, perhitungan setahun itu 12 bulan, itu sudah dikenal ribuan tahun yang lalu. Dulu bangsa Mesir sudah tahu ilmu astronomi, bangsa bahkan di Amerika Selatan itu ya, bangsa Maya, Aztec itu juga punya astronomi yang luar biasa detail. Itu kan sudah ribuan tahun yang lalu. Mereka punya ilmu astronomi. Cuma orang Arab itu mereka juga punya ilmu astronomi, cuma bulan-bulannya belum tahu. Akhirnya mereka kumpul. Ayo bulan yang ini, yang biasa kita ini kita namain ini. Bulan berikutnya kita namain ini. Berikutnya sampai 12. Itu terjadinya kapan? 120 tahun sebelum Nabi lahir. Jadi belum lama. Ya. Nah terus bagaimana kok bisa tahu Nabi Musa itu diselamatkan pada 10 Muharram? Di zaman Nabi Musa sudah ada kalender. Cuma mungkin Nabi Musa nggak pakai istilah Muharram, punya nama sendiri. Ya, tapi yang namanya hari itu yang bertepatan dengan yang kita sekarang sebut 10 Muharram ya sudah ada. Sejak Nabi Adam turun ke bumi kan sudah mulai perputaran hari kan. Ya begitu. Jadi kalau masalah hari dan tanggalnya itu sudah ada sejak Nabi Adam. Cuma penamaannya sebagai 10 Muharram itu baru ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi harinya tetap hari itulah. Ya. Terus bagaimana kok bisa tahu kalau hari itu ada 10 Muharram? Ini yang ngasih tahu Rasulullah melalui wahyu dari Allah. Ya kita terima aja orang ini dari Allah Subhanahu Wa Taala, pasti tahu lah, nggak mungkin salah, gitu ya. Jadi bukan berarti ada 10 Muharram atau berarti Asyura sudah ada tuh sejak zaman Nabi Musa. Bukan Asyuranya yang ada. Asyura itu bahasa Arab. Baru terakhir itu. Bukan di zamannya Nabi Musa, tapi Nabi Musa punya hari tersebut memang sudah mereka abadikan, sudah mereka tandai, ya, yang kebetulan sama nanti dengan nabi-nabi yang lain. Kira-kira seperti itu, Pak. Wallahu a'lam. Baik hadirin, saya kira cukup ya. Sudah jam 1:30, mungkin bapak-bapak ada kegiatan. Inilah kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan semangat dan kekuatan untuk melaksanakan hukum syariat dengan sebaik-baiknya, mengamalkan ibadah dengan semaksimal mungkin dan penuh keikhlasan, dijauhkan dari segala macam maksiat, berikan manfaat dari ilmu yang telah kita diberikan. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafruqan min ba'dihi tafruqan ma'suma wa la tajal fina wa la ma'na wa la hawlina syaqin al-mahrum. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وأنت في رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Demikian hadirin, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.